Hari ini kita merangkum film dari negara asalnya kungfu. Selamat datang di Badron Romero Channel. Teman-teman dan sahabat pecinta film dan review, apa kabarnya? Semoga sehat dan rezeki lancar terus dan makin kenceng. Wus! Film yang kita bahas hari ini berkisah tentang seorang gadis yang dikorbankan ke dewa laut oleh penduduk di desanya untuk menjadi pengantin wanita. Ikan kok nafsu sama manusia? Gimana ceritanya nih? Bikin emosi aja nih ikan. Film ini berjudul Ernemo's Legendary Fish, dibintangi oleh aktor Han Dong dan si cantik Zhang Yufei. Ini adalah konten full spoiler. Tanpa banyak bacot, kita putar intronya. Film ini berawal dengan sekelompok nelayan yang berada di dalam cuaca badai di tengah laut, diserang oleh ikan monster raksasa. Ini adalah wilayah Kyu, di sebuah desa yang terletak di dekat laut. Dan selama 3 bulan ini hujan tidak pernah berhenti turun. Gadis cantik ini bernama Ahli, gadis yatim piatu yang hanya tinggal berdua dengan adiknya. Dia sedang berdoa di depan patung dewa laut, mendoakan kekasihnya Wen Yu yang ikut ujian kekaisaran. Jika dia lulus ujian, tentu saja dia akan langsung menjadi pejabat. Dan Ahli berharap Wen Yu menjemputnya dan menikahinya. Begitu dia pulang dari kuil, adiknya berlari menemuinya dan mengabarkan bahwa Wen Yu lulus ujian kekaisaran dan ditunjuk sebagai gubernur di wilayah Kyu. Hari itu pintunya diketuk sama petua-petua di desa Kyu. Nasib dan takdirnya telah ditentukan. Peramal desa menanyakan tanggal lahirnya. Begitu dijawab Ahli, peramal langsung mengatakan dia adalah pengantin dari dewa laut utara. Menurut legenda di laut utara, ada dewa di laut yang bernama Hairuo. 100 tahun yang lalu, siluman ikan muncul di dunia manusia dan membawa petaka dan bencana. Dan Hairuo adalah dewa yang berani melawan siluman ikan dan membunuhnya. Untuk membalas budi, masyarakat yang tinggal di laut utara setiap 100 tahun sekali menyediakan seorang gadis untuk dijadikan pengantin laut dan dilayarkan di laut. Setiap pengantin yang terpilih akan menghilang di cakrawala laut setelah badai berlalu. Dan Ahli pun dibawa oleh penduduk desa. Ketika sedang diseret oleh penduduk desa, rombongan pejabat yang datang dari kota kekaisaran lewat. Ahli berlutut dan meminta keadilan untuk nasibnya. Ternyata pejabat yang berada di dalam tenda adalah Wen Yu, kekasih Ahli. Wen Yu membawa Ahli ke gedung pejabat kota. Dan tentu saja para penduduk desa tak terima dan berusaha menerobos barikade prajurit. Ahli mengajak Wen Yu meninggalkan tempat itu dan membawanya. Wen Yu mengatakan kepada Ahli untuk melarikan diri dari pintu belakang, lalu bersembunyi di kuil. Dan nanti di tengah malam dia akan menjemputnya. Wen Yu keluar dan mencoba berbicara dengan penduduk desa dan mengatakan supaya jangan menindas Ahli. Para penduduk desa beralasan bahwa mereka harus menyerahkan Ahli ke laut, kalau tidak penduduk desa dalam masalah. Dan peramal pun memperjelas keadaan. Hujan tidak pernah berhenti selama 3 bulan, dan nelayan yang diserang oleh ikan raksasa di laut memberikan kesaksian bahwa hanya dia yang tersisa selamat dari 6 orang. Ahli yang bersembunyi di kuil desa tak bisa melarikan diri. Ahli kaget dan bertanya bagaimana dia bisa ditemukan. Dia shock mendengar bahwa Wen Yu lah yang memberitahu tempat persembunyiannya. Gadis malang ini dirias dan didandani sebagai pengantin. Wajah Ahli tanpa emosi, dia pasrah menerima nasibnya. Dan ritual penyerahan pengantin laut dimulai. Ahli dibuat pingsan dan dihanyutkan ke dalam perahu yang sudah dihias ke tengah laut. Wen Yu berlari ke tepi pantai dan memanggil Ahli. Kan dia yang laporin tadi ya. Di tengah laut dan di tengah badai, perahu Ahli dibawa kekuatan yang tidak terlihat. Oke, saya minta maaf sebentar ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang genre wuxia, xianxia, dan xuanhuan yang belakangan ini marak dijadikan film oleh industri film-film Cina. Wuxia bercerita tentang dunia persilatan dan martial art dengan judulnya yang menggetarkan lawan. Jurus-jurusnya masih dalam tahap wajar, dalam artian paling hanya merusak bangunan.
Ceritanya biasanya tentang masalah percintaan, balas dendam, kekuasaan, dan lain-lain. Xianxia tentang dunia immortal yang mendapatkan masa tambahan umur dengan teknik kultivasi atau budidaya sesuai dengan sektenya masing-masing. Para kultivator dituntut untuk saling bertarung demi mendapatkan item, pil, resep, senjata, ataupun teknik untuk meningkatkan kekuatannya. Jurusnya biasanya sangat dahsyat, bisa menghancurkan kota, gunung, dan mengeringkan lautan dengan jurus andalannya. Di dunia kultivator, kekuatan adalah segalanya. Yang lemah harus tunduk kepada yang kuat. Xuan Huan bertema tentang fantasi yang berhubungan dengan mitos di negeri tirai bambu, yaitu adanya makhluk yang berdampingan antara manusia fana, ras binatang buas, dan para dewa. Contohnya seperti cerita Sun Gokong. Dan film ini harusnya bertema Shanxuan yang digabungkan dengan Xianxia. Lanjut ke filmnya. Dan ahli pun terdampar di Pulau Dewa Hyrule. Lalu beberapa pelayan diutus untuk menjemputnya. Gadis ini bernama Hai Furong, kepala pelayan di pulau ini. Ahli yang kebingungan merasa tak berdaya lalu mengikuti gadis-gadis ini. Dia dibawa menuju istana Dewa Hyrule. CGI-nya lumayan lah ya, kalau dibandingkan dengan sinetron di TV lokal. Furong yang membawa ahli ke kamarnya dan meninggalkan di sana. Walau ahli berusaha menjelaskan bahwa dia bukan pengantin dewa, gadis-gadis ini tidak peduli dan tetap mengurungnya di tempat itu. Ini adalah Hyrule, dewa laut yang bisa mengubah bentuknya menjadi ikan besar, yang kebelet kawin dengan ahli. Hyrule menuju ke kamar ahli, dan ternyata gadis ini sudah melarikan diri di kamarnya. Dengan tekniknya, Hyrule segera tahu bahwa ahli melarikan diri menuju hutan. Di hutan, ahli merasa ada yang mengawasi gerak-geriknya. Dia tidak pernah keluar dari hutan itu dan berputar di sana aja. Ketika dia melihat ke atas, dua sinar yang disangkanya bintang bergerak ke arahnya. Ahli pun pingsan dan kembali di tempat tidur. Lalu dia bangun dan kaget melihat bentuk fisik Hyrule. Ketika Hyrule mengatakan bahwa dia adalah calon pengantinnya, tentu saja ahli merasa ketakutan dan menjelaskan bahwa dia bukanlah calon istri dari makhluk ini. Dia hanya gadis nelayan biasa dan tidak punya niat untuk menikah dengan Hyrule. Makhluk ini marah dan mendekap ahli. Dia mungkin tergoda dengan kecantikan ahli. Hyrule berkata, ini adalah malam pertama kita. Menurutmu apa yang akan kita lakukan? Iya juga ya, hajar bang ikan. Tiba-tiba ahli melepaskan jepitan rambutnya dan menangis. Dia berkata, aku dibesarkan dengan bersujud di patungmu sampai aku besar. Dan tidak disangka kau akan cabul seperti ini. Ketika Hyrule ingin mendekat ke ahli, anak panah menyerang ke kamar itu. Demi melindungi ahli, punggung Hyrule tertembak anak panah. Dalam hatinya mungkin berkata, sialan gua mau enak-enak, ada aja gangguan. Beberapa pria berjubah hitam masuk ke kamar itu dan menyerang Hyrule. Dan pertarungan pun terjadi. Dengan teknik bela dirinya, Hyrule berkelahi dengan kelompok pembunuh ini. Para pembunuh ini berubah bentuk fisiknya ke bentuk asap. Salah satu pembunuh berusaha menyerang ahli. Beruntung Hyrule bisa menghentikannya. Para pembunuh ini berhasil melarikan diri. Fei Rong bergegas masuk setelah mendengar perkelahian. Fei Rong menjelaskan para pembunuh berasal dari klan api. Apa yang sebenarnya terjadi? Lanjut. Ahli yang kasihan melihat panah yang berada di punggung Hyrule membantu dan mengeluarkan anak panah beracun ini. Setelah anak panah dikeluarkan, Hyrule yang merasa lemah kembali menyerang ahli di tempat tidur. Karena kondisinya yang lemah setelah diserang oleh panah beracun, dia tertidur di samping ahli. Ya gagal deh malam pertama. Wen Yu yang ditinggalkan ahli sekarang merasa frustasi dan mabuk amer setiap hari. Ini adalah Yun Long, seorang pendekar yang juga pengawal pribadi Gubernur Wen Yu. Dia menasihati Wen Yu yang kerjanya sekarang mabuk-mabukan. Wen Yu yang frustasi mengatakan dia sangat menyesal memberikan ahli ke penduduk desa dan mengorbankannya ke laut. Dan jika dia diberikan kesempatan, dia akan rela mengorbankan apapun asal bisa bertemu kembali dengan ahli. Yun Long yang berlatih kultivasi mengatakan bahwa mungkin saja ahli masih hidup. Kalau kau mau, kita akan ke laut.
dan berusaha masuk ke dalam pulau misterius Dewa Hyrule. Ahli sekarang berada di tepi pantai memainkan alat musik untuk mengusir kesedihannya. Dia menyelamatkan seekor ikan mas yang terluka dari laut. Dia menamai ikan itu Dayu. Dia memelihara dan berbicara dengan ikan kecil itu untuk mengusir kesedihannya. Waktu makan malam dengan Hyrule, dia mengajukan syarat bahwa dia harus menghentikan hujan di desa nelayan dan tidak mengganggu para pelayan yang menangkap ikan. Dan Hyrule juga tidak bisa menyentuh dan mendekatinya, karena dia belum siap menjadi istrinya. Hyrule menyetujui semua syaratnya, asalkan dia setuju untuk menjadi nyonya istana. Lalu dia menyerahkan kunci misterius ke Ahli. Ahli kembali ke kamarnya dan mengetahui ikan emas kecilnya telah hilang. Dia mencari ke seluruh pelosok pulau. Akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang, Yenwu dan Yunlong mereka menuju pulau dengan peta dan kompas ajaib yang dibuat oleh guru Yunlong. Ahli sering bermimpi buruk tentang gadis-gadis yang menjadi pengantin laut sebelumnya. Dia membawa Furong ke kamarnya dan menanyai tentang mimpinya. Dan ini nih adegan yang ditunggu. Kita intip sedikit adegan Ahli yang lagi mandi di kolam. Ketika lagi enak mandi, Ahli diserang oleh ular-ular nakal. Dia diseret ke bawah air oleh ratusan ular. Ketika dia hampir kehabisan nafas, seorang pemuda menolongnya. Dia melakukan nafas buatan mulut ke mulut. Main sosor aja, emosi saya. Begitu sadar, dia kaget melihat pemuda ini dan menyerangnya, menyangka dia sudah diapa-apakan. Ketika dia melihat mata pemuda itu, dia sadar bahwa ini adalah ikan emas kecil yang dia pelihara yang bisa berwujud sebagai manusia. Ternyata pemuda yang bernama Dayu ini tahu dia adalah istri dari Dewa Laut Hyrule. Tentu saja Ahli gembira bertemu dengan ikan yang dia namai sebagai Dayu ini. Dayu menurunkan hujan yang sangat disukai Ahli. Dia berkata jika makhluk sepertiku sedih, maka hujan akan turun. Ahli berterima kasih kepada Dayu telah menemaninya dalam keadaan sulit dan sendirian di pulau ini. Suasana hujan membuat kedua bibir mendekat. Asik. Tiba-tiba Dayu berdiri dan mengatakan bahwa Ahli harus meninggalkan pulau ini karena ada yang mau melukainya. Dayu mengatakan pulau ini tidak seperti yang dia kira, dan dia memberi petunjuk tentang ruangan terlarang yang berhubungan dengannya. Karena sudah mempunyai kunci, Ahli bertekad mau membuka ruangan itu. Ketika dia masuk, dia menemukan gadis-gadis yang sebelumnya yang dikirim ke pulau ini membeku di dalam kotak kaca. Ternyata Hyrule sudah berada dalam ruangan itu. Dia menyerang Ahli. Ahli keluar dari ruangan itu dan dikejar oleh Hyrule. Sampai di tepi pantai, Hyrule berhasil menangkapnya dan berusaha membunuhnya dengan mencekik lehernya. Ahli yang tersudut jatuh ke dalam laut. Untung Ahli diselamatkan oleh Dayu yang berwujud sebagai ikan raksasa. Dayu mengatakan dia harus keluar dari pulau ini melalui hutan itu. Dan dia akan menidurkan ular naga penghuni hutan untuk sesaat. Ahli mengajak Dayu bersamanya ke dunia manusia. Dan dengan berat hati Dayu mengatakan dia tak bisa meninggalkan pulau ini. Ganti scene, kapal Wenyu dan Yunlong akhirnya berhasil meninggalkan kabut dan merapat ke Pulau Dewa Laut. Ternyata begitu melihat ke tepi pantai, dia melihat perahu dan ada Ahli di atasnya. Wenyu tak menduga akan menemukan Ahli di sana. Ahli naik ke perahu Wenyu. Tentu saja Wenyu sangat gembira bisa berjumpa lagi dengan Ahli. Wenyu meminta maaf kepada Ahli. Ketika hendak pergi, hujan turun. Ahli teringat bahwa hujan akan turun ketika Dayu sedih. Dia memutuskan untuk meninggalkan Wenyu dan berlalu. Kasihan Wenyu, cinta Ahli sudah berpindah ke lain hati. Ahli menangis dan berlari ke seluruh pulau mencari Dayu.
Sayang sekali dia tak bisa menemukan Dayu. Dayu akhirnya menemukan Ahli. Pandang memandang dan sebuah kecupan mendarat. Setelah pertempuran singkat dan mantap-mantap antara Dayu dan Ahli, mereka saling tiduran dan memandang di atas rumput. Yang ngincar Ahli Hairo, yang ketiban untung malah si Dayu. Wen Yu dan Yun Long beserta prajurit berhasil mendarat di pulau. Ketika melewati hutan, ular naga itu menyerang mereka dan membunuh para prajurit. Untunglah Yun Long dengan ginkangnya, ilmu meringankan tubuh ya, berhasil membawa Wen Yu meninggalkan hutan itu. Ferong diserang dan dihukum oleh seorang pria dan wanita. Kita belum tahu siapa. Ternyata mungkin dia mata-mata klan yang khusus mengawasi Ahli. Apakah tujuannya? Kembali ke pulau dan menanyakan ke Hairo kenapa dia membunuh para gadis dan juga mau membunuhnya. Hairo tidak menjawab, malah mengurung Ahli di kamarnya. Hari itu para pelayan melaporkan ke Hairo bahwa Ahli hamil dan memberi selamat kepadanya. Tentu saja Hairo terkejut. Ini cewek belum gua apa-apain kok bisa hamil. Siapa nih yang kurang ajar nikung gua, nanam saham duluan. Mungkin itu yang ada di pikiran Hairo. Hairo dengan marah meninggalkan ruangan itu. Ahli memohon kepada Furong supaya dia bisa meninggalkan tempat itu. Furong dengan misi rahasianya untuk membunuh Ahli tentu saja menyanggupi. Hari itu Hairo memaksa Ahli meminum suatu ramuan. Tentu saja Ahli menolaknya, tapi dia tetap dipaksa. Dan Ahli berhasil menusuk Hairo dengan jepitan rambut dan berhasil melarikan diri dari ruangan itu. Ahli dikejar oleh para pelayan, dia melarikan diri ke hutan dan Furong menemukannya, lalu membawanya keluar dari hutan itu. Furong membawa Ahli ke altar pengorbanan. Di sana sudah menunggu seorang wanita dan sekelompok pasukan. Ternyata wanita ini adalah penguasa pulau yang juga menjadi ibu dari Hairo. Tanpa menunggu lama, Furong mengeluarkan esensi Ki-nya. Ki adalah sebentuk esensi tenaga yang digunakan oleh para kultivator. Mungkin di film berikut yang lebih fokus ke bela diri akan saya jelaskan lebih lanjut. Ahli tertahan di udara. Dia masih bingung kenapa Furong melakukan ini kepadanya. Para penjaga berbaju besi ini menyusun formasi dan menahan Ahli di udara. Para penjaga ini menyusun simbol-simbol magic. Ini biasa digunakan dalam novel Xianxuan, biasanya untuk skill tertentu. Oke lanjut, ternyata cerita yang sebenarnya, klan Kun adalah ras ikan siluman. Dan pangeran penerusnya adalah Hairo yang berwujud asli ikan monster yang sangat besar. Sayang, untuk meneruskan keturunannya, dia harus meminjam badan manusia fana untuk mengandung anak mereka. Jadi sebenarnya ikan siluman yang menyerang manusia adalah ulah dari klan Kun. Dan mereka juga yang menyelamatkannya. Agar manusia berhutang, mereka selalu meminta wanita manusia untuk menjadi mempelai dalam periode tertentu. Dan sayangnya tidak semua tubuh manusia yang bisa mengandung anak dari ikan monster ini. Dan badan Ahli kebetulan cocok mengandung anak ini. Periode hamilnya hanya 49 hari. Dan setelah anak dikeluarkan, biasanya ibunya meninggal dan menjadi abu. Sementara Hairo yang sudah mengetahui Ahli diculik berusaha mengejar. Dan terjadilah pertarungan antara Hairo dengan ular naga yang menjaga hutan. Ya, efeknya setidaknya lebih baik lah dari CGI sinetron di siaran TV di rumah saya. Ganti scene, tiba-tiba Ahli membantah anak ini bukanlah anak Hairo. Tentu saja Ratu tidak mempercayainya. Para penjaga menambahkan simbol untuk mengeluarkan anak ini dari perut Ahli. Dan akhirnya anak yang berwujud ikan kecil dikeluarkan dari perut Ahli. Tapi kenapa tidak hancur badannya? Ratu mengatakan Ahli telah berbohong karena ini jelas anaknya Hairo. Ratu menyerang Ahli dengan pedang terbang untuk membunuhnya. Tiba-tiba Hairo hadir di sana untuk menyelamatkan Ahli dari bahaya. Tanpa diduga setelah itu Hairo malah menyerang ikan kecil ini.
Ahli dengan refleks seorang ibu menangkap ikan itu dengan tangannya. Ahli berkata jika dia membunuh anak itu, Hairo harus membunuhnya dulu. Ternyata plot twistnya adalah Hairo dan Dayu adalah orang yang sama. Ternyata dia tidak bisa mempertahankan wujud manusianya dalam waktu yang lama, dan dia takut Ahli akan kecewa jika tahu. Selama ini, Hairo sengaja mengurung Ahli untuk melindunginya dari ratu. Dan dia sengaja memberikan kunci ke Ahli supaya dia takut dan meninggalkan pulau. Ratu menjelaskan, banyak pengantin laut yang datang, tak disangka Hairo jatuh cinta kepada Ahli. Ahli bertanya, kenapa dia tega mau membunuh anaknya. Rupanya tujuan Hairo hanya ingin menghancurkan penghalang biru supaya anaknya tidak dalam bahaya. Ratu mengambil anak itu dan mengatakan tugas Hairo sudah selesai. Kenapa badan Ahli tidak hancur? Ternyata minuman yang dipaksa adalah esensi sejati dari spiritual Hairo. Jadi ketika Ahli meminumnya, dia bukan lagi manusia fana. Setelah Hairo memberikan setengah esensinya, dia kembali ke wujud manusia. Dia berkata kepada Ahli, walaupun dia hidup selama 600 tahun, akhirnya dia merasakan arti hidup setelah bertemu Ahli. Para penjaga dan ratu marah karena pangeran Hairo mencintai wanita fana. Tiba-tiba Furong menyerang Ahli. Kenapa dia sangat marah? Rupanya Furong adalah istri sah dari Hairo. Dan rupanya yang menyerang Ahli dan membuatnya jatuh ke jurang adalah Furong yang menyamar sebagai Hairo. Tanpa sengaja Ahli sudah menjadi pelakor. Dia berkata bagaimana rasanya melihat pria yang kau cintai menikahi gadis yang berbeda-beda selama 600 tahun. Dan Furong kembali menyerang Ahli. Dia harus membunuhnya hari ini. Dan ratu tentu saja marah. Hairo menyerang Furong. Dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap Hairo. Pertempuran tidak bisa dielakkan. Pisau dan senjata berterbangan. Wen Yu yang tak sengaja ke tempat itu mendekati Ahli dan mengajaknya pergi. Tiba-tiba Furong menyerang Ahli dengan pedangnya. Dan Wen Yu melindungi Ahli dengan badannya. Dan dia tertusuk oleh pedang Furong. Untung saja Yun Long datang membantu dan bertarung dengan Furong. Kembali ke pertarungan Hairo. Para penjaga ini masih terlalu lemah untuk melawan Hairo. Ratu bertarung melawan Hairo. Yun Long berhasil dikalahkan Furong. Dan dia kembali ingin membunuh Ahli dengan pedangnya. Untung Hairo berhasil menghentikannya. Yun Long yang terluka berhasil membunuh Furong dengan pedangnya. Para penjaga berbaju hitam akhirnya turun dan menghajar Hairo. Ratu memerintahkan para penjaga untuk membunuh Hairo. Ahli yang ingin mengejar Hairo dilumpuhkan oleh Ratu. Ratu memaksa mengambil esensi yang diminum Ahli. Jika ini berhasil, tentu saja Ahli akan meninggal. Dalam keadaan terdesak, Dayu berhasil kembali ke wujud aslinya sebagai ikan monster. Dan menyerang Ratu dan penjaganya. Dengan kekuatannya yang kembali, Ratu dan penjaga berbaju hitam membentuk formasi. Tetap saja dikalahkan oleh ikan monster ini. Ternyata Ratu ini bukan ibu kandung dari Hairo. Dan dia mengunci roh primordial. Maksudnya ini mungkin roh kuno ya. Roh yang bisa berubah antara wujud manusia dan ke wujud binatang. Jika Hairo sudah dikunci, maka Ratu ini bisa menguasai klan Kun. Setelah semuanya terbongkar, para penjaga klan dan para prajurit berlutut memohon ampun. Sang ratu akhirnya dihukum oleh klan Kun. Ahli pun memberi penghormatan di makam Wen Yu dan meninggal di pulau ini. Rupanya para pengantin yang selama ini dikurung belum mati. Hairo membawa Yun Long ke tempat ini. Mereka semua dibebaskan. Dan salah satu pengantin wanita ini adalah pacar dari guru Yun Long. Dia ditugaskan mencarinya ke pulau ini. Akhirnya Yun Long dan para pengantin laut dikembalikan lagi ke dunia fana. Ahli dan Hairo mengantarnya. Dan film pun berakhir.
Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu di channel ini. Kita jumpa lagi di film review berikutnya. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.